Sekarang Pak Margarito, Anda sebagai ahli hukum, kenapa orang hebat seperti Pak Jimmy itu hanya masuk dari faktor konflik kepentingan, padahal di peraturan kode etik Mahkamah Konstitusi ada seorang hakim konstitusi harus punya integritas. Apakah menandatangani 2-4 putusan yang berbeda-beda termasuk punya integritas? Kenapa Pak Jimmy tidak pakai itu sebagai alasan menghukum? Karena itu nanti akan semakin dekat ke arah menyerang putusan nomor 90, yaitu tentang keabsahan cawapres. Dengan itu akan secara tidak langsung dia masuk ke substansi dengan cara di make up dari faktor integritas. Kan Pak Jimmy mengatakan MK tidak berwenang membahas tentang substansi. Kalau dia putar masuk dari kode etik mengatakan MK harus punya wibawa. Kalau ketua MK mengeluarkan 2 surat yang berbeda, punya wibawa enggak? Kalau itu tidak berwibawa berarti tidak ada integritas, berarti pelanggaran kode etik. Artinya secara tidak langsung bisa masuk ke substansi. Masalahnya adalah kalau dia masuk di substansi, itu kan menabrak prinsip bertentangan dengan prinsip independensi pengadilan. Tapi kenapa ada peraturan kode etik mengatakan seorang hakim konstitusi harus menjaga wibawa dari kalau seorang ketua mengeluarkan 2 surat yang berbeda, apakah itu berwibawa? Jangan-jangan frasa integritas itu tidak menunjuk pada atau tidak ditujukan pada tindak tanduk dalam menandatangani surat misalnya, tetapi tindak tanduk lain. Jangan-jangan itu misalnya, jadi tidak diatur detail. Dia tidak boleh bertindak atau berlaku tidak boleh berdansa-dansa gitu. Gitulah kira-kira lah. Misalnya, jangan-jangan itu yang dimaksudkan di situ. Jadi bagi saya sih bukan di situ lagi soalnya gitu. Yaitu soalnya saya pengen tahu sebagai bukan ahli hukum. Begini, karena kalau tadi kan ikut jalan pikirannya Bang Hotman kan, kalau itu dia masuk kan dia mesti otak-atik itu putusan. Ya, tapi dimungkinkan karena peraturan kode etik mengatakan itu boleh. Integritas itu tidak menunjuk pada memeriksa putusan kan? Ya, tapi kalau 2 surat yang berbeda dikeluarkan oleh ketua MK, apakah itu merongrong wibawa atau tidak? Kalau itu merongrong wibawa pengadilan berarti kena melanggar kode etik, karena di kode etik ada aturan itu tentang menjaga wibawa, betul itu ya. Tapi kan bisa begini, kecakapan ya betul. Cuma kan begini kan, tidak ada putusan yang tidak didasarkan pada alasan kan? Ya. Selalu ada alasan. Kalau alasannya berbeda kan putusannya berbeda. Ya. Kan begitu, rasio putusannya kan ada di pertimbangan-pertimbangan itu dan fakta-fakta yang kalau mau masuk di alasan bisa. Bisa, yaitu makanya, bahwa masuk di alasan bisa. No. Dari alasan dihubungkan ke integritas itu kan persoalan lain ya. Karena tidak menunjuk pada sedikit. Itu dia. Tadi tidak menunjuk pada tindak tanduk menandatangani. Dalam menandatangani Tapi kalau kita perhatikan hari itu saya memang secara khusus 16 Oktober ya itu ya. Saya secara khusus memperhatikan dari pagi kan ada 3 putusan. Sesudah itu kita rehat sejenak untuk makan isoma. Lalu masuk jam 14. Nah di jam 14.30 saya mulai menulis di media sosial saya dan MK pun berbelok ke lorong gelap gitu. 14.30 itu. Karena saya mulai mendengar, saya nggak tahu ya bagaimana Anda mengaitkan dengan integritas, kecakapan, wibawa dan lain-lain. Tapi di situ mulai ada kalimat-kalimat seperti ini. Nanti mungkin Bang Habib yang lebih tahu. Bahwa kami Mahkamah Konstitusi bukanlah negatif legislator misalnya. Tapi penyampai pesan. Apa namanya? Penyampai pesan. Iya. Jadi maksud saya dalam posisi gitu saya mulai tahu, kenapa ada pembenaran-pembenaran yang tidak sama dibandingkan kalau kita bersidang di Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Gitu. Oke, kita istirahat lagi sampai ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.